Sabda TV. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan kisah yang melatar belakanginya. Pelajaran terpenting adalah pengkafiran terhadap orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau nama Allah itu sendiri ataupun Rasulullah SAW atau apapun yang merupakan bagian dari ajaran agama. Allah langsung yang mengkafirkannya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dan sekali lagi ulama Islam seluruhnya sepakat atas pengkafiran orang yang melakukannya, tidak ada perbedaan pendapat. Kebanyakan kalau berbicara tentang pembatal keislaman, kebanyakan ulama sepakat. Hanya sedikit yang ulama beda pendapat. Sebagai contoh, meninggalkan sholat. Maka ulama beda pendapat, itu kufur besar atau kufur kecil. Kalau seseorang meninggalkan sholat, misalkan hanya karena dia malas. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, maka ulama sepakat dia kafir. Namun kalau dia tidak menentang kewajiban sholat, tidak membencinya, dia hanya malas, maka ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat juga kafir, karena Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Cuma ini contoh, ulama masih beda pendapat. Tapi kebanyakan tentang pembatal keislaman ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya yang kita bahas hari ini. Orang yang mengolok-olok, yang menjadikan Al-Quran atau nama Allah atau hadis Nabi SAW sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Walaupun dia hanya bergurau, tidak serius. Kalau dia serius tentu lebih parah. Dan dalam bentuk apapun, ada orang memperolok-olok dengan lisan. Dia menghina dengan tegas, atau dia menjadikannya bahan candaan. Mungkin juga dengan isyarat. Hanya dengan isyarat tubuh yang dia maksudkan untuk memperolok-olok. Mungkin juga dengan sebuah gambar karikatur misalkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama, termasuk penghinaan. Jadi dalam segala bentuknya, kalau pelakunya muslim, maka Islamnya batal. Dan wajib bagi pemerintah memberi hukuman mati kepadanya, disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau pelakunya kafir, juga dihukum mati. Kalau pelakunya di negeri lain, kaum muslimin harus memerangi orang itu. Kalau negaranya membela, kaum muslimin memerangi negaranya. Ini ketentuan dalam Islam. Dan inilah diantara kemuliaan umat Islam. Namun sekali lagi, melakukan tindakan-tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan keputusan, kita disuruh berjihad, barulah kita berjihad. Tugas kita adalah menyampaikan, membantah, mengingatkan, dan menasihati kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut.